Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azilas Nabila dari kelas 3 PAIA dengan NIM 2141104021153. Kali ini saya akan menyampaikan atau saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Yang pertama, saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan video dan LKPD sebagai sumber belajar PAI. Yang pertama yaitu video. Dalam video itu nantinya akan berisi penjelasan mengenai pelajaran PAI. Dalam pembuatan video itu kita harus menyatukan gambar, audio, dan animasi bergerak agar video tersebut tidak membosankan. Nah, selanjutnya yaitu LKPD. Apa sih itu LKPD? Jadi, LKPD merupakan lembar kerja peserta didik, di mana itu bisa membantu interaksi antar pendidik dan peserta didik. Jadi, dalam LKPD tersebut berisi soal-soal yang mana untuk mengukur seberapa banyak sih pengetahuan peserta didik tersebut. Nah, penggunaan video dan LKPD bisa loh kita mix atau kita gabungkan dengan cara bisa saja saat kita mengupload video ke Instagram, YouTube, atau yang lain-lain, kita bisa menyantumkan di kolom deskripsi link dari LKPD. Jadi nantinya setelah menonton video tersebut, peserta didik dapat langsung mengukur seberapa banyak sih ilmu yang telah diserap itu, ataupun juga bisa di dalam LKPD tersebut memuat video yang telah diupload di YouTube tersebut agar nantinya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bisa menonton video terlebih dahulu. Nah, soal yang kedua itu mengenai flowchart interaktif. Di sini akan saya berikan contohnya. Nah, untuk yang pertama itu bernama terminator atau untuk mengawali atau mengakhiri. Yang biasanya itu kalau untuk mengawali itu start. Nah, yang kedua itu bentuk jejar genjang untuk input atau output data. Di sini saya isi dengan pengertian mengenai puasa. Nah, selanjutnya yaitu bentuk ketupat atau milik arti diskusi. Ya, di sini saya isi dengan pengertian puasa yaitu menahan diri. Selanjutnya itu untuk mengakhiri atau end. Lalu tanda panah sendiri itu artinya round, itu arah atau penghubung. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi Android yang bisa digunakan sebagai sumber belajar PAI. Dikarenakan saya menggunakan iOS, maka kali ini saya akan menerangkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan di iOS untuk sumber pembelajaran PAI. Nah, aplikasi pertama yaitu Jom Tajwid. Sesuai dengan namanya ya, jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk belajar tajwid, yang mana tajwid ini kan berhubungan dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Aplikasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama yaitu penjabaran tentang tajwid di aplikasi ini sangat lengkap. Yang kedua, selalu disertakan contoh dalam setiap bacaan tajwid agar kita mudah memahaminya. Yang ketiga yaitu penjabarannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Jadi saat kita belajar menggunakan aplikasi ini, kita tidak dibingungkan dengan kata-kata rumit atau kalimat-kalimat yang rumit yang tidak kita pahami, karena aplikasi ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sayangnya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini,
Aplikasi ini memiliki satu kekurangan yang menurut saya itu sangat disayangkan ya, karena beberapa fitur yang tersedia itu harus membayar sebelum bisa dipergunakan. Nah, berikut cara penggunaannya ya teman-teman. Nah, di sini sangat lengkap, dari pengenalan huruf hijaiyah sampai sifatnya, ada hukumnya, ada cara membaca, dan lain-lain. Yang bisa, fitur-fitur yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya itu ada pengenalannya sangat lengkap dan warnanya sangat bagus, jadi tidak akan membosankan. Nah, ini juga sangat lengkap, ada huruf hijaiyahnya dan juga ada penjabaran dengan Latin. Dan juga setiap contoh itu diberi warna yang berbeda, jadi agar kita mudah memahaminya. Nah, aplikasi yang kedua yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI yaitu aplikasi bernama Kisah 25 Nabi. Aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu gratis, jadi saat kita mendownload kita tidak usah membayarnya. Dan ceritanya yang disajikan itu banyak sekali ya, dari 25 Nabi, dari cerita Rasul, para sahabat, tabiin, sampai wanita-wanita solehah. Nah, kekurangannya sendiri yaitu menurut saya itu warnanya kurang menarik dan terlalu monoton, jadi saat membaca itu kita mudah bosan karena hanya ada tulisan yang panjang. Nah, setelah kita download kita bisa buka langsung. Ada garis 3 di atas itu berisi subbab yang bisa kita lihat, dan setiap subbab memiliki cerita tersendiri, di mana cerita itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, berisi banyak sekali cerita dan pembahasan. Ini salah satu contoh bacaannya ya. Nah, sangat lengkap. Sayangnya di sini hanya berisi tulisan-tulisan, jadi kurang menarik. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi ketiga. Aplikasi ini bernama Bekal Haji. Jadi aplikasi ini berhubungan dengan tata cara haji dan umroh, yang mana ini akan masuk ke dalam mata pelajaran fikih. Kelebihan dari aplikasi ini adalah sangat mudah diakses, terus tidak monoton atau membosankan karena menggunakan gambar-gambar dan warna-warna yang menarik. Juga fontnya mudah untuk dibesarkan atau dikecilkan sesuai keinginan kita. Kekurangannya yaitu satu, jika kita ingin menonton video kita harus mengunduh terlebih dahulu. Berikut fitur-fitur yang bisa didapatkan dari aplikasi ini. Tampilannya sangat menarik. Nah, ini itu di bawah yang A+ dan Amin itu untuk membesarkan dan mengecilkan font. Lalu terdapat jadwal sholat, arah kiblat. Ini untuk mengecek yang lain-lain, kesehatan, dan ini ada biografi dari sang penulis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat ya.